Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudariku, dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan Jemaat Rantepao. Tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami dan apapun yang terjadi di tengah badai pandemi COVID-19 ini, kita yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa bersama kita dan firman-Nya yang akan kita dengarkan pada saat ini akan mengubah dan menguatkan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, dari Dr. di Lolai yang makin dikenal dengan sebutan Negeri di Atas Sana, kami ingin menyapa saudara-saudara melalui firman Tuhan untuk kita renungkan, kita jadikan bekal dalam program Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan sebelum kita baca serta renungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, sapalah kami lagi ya Tuhan. Dalam keadaan kondisi sekarang kami bersyukur Tuhan terus berbicara kepada kami. Bicara khusus Tuhan firman-Mu, kiranya membawa kami melakukan perenungan pada saat ini, pada malam ini, dan
curahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, atas hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini. Taruh dalam hati, dalam pikiran, dalam mulut hamba. Juga kami yang mendengarkannya. Roh Kudus-Mu di hati kami, di pikiran kami, membuat kami mengerti, yakin, dan melakukan firman-Mu ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Sampaikanlah pesan-Mu yang kudus dan mulia kepada kami melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat ke-8. Firman Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Di belakang saya ini nampak deretan gunung-gunung. Di antaranya Gunung Sarira dan lain-lainnya. Apa kesan saudara-saudara ketika memandang gunung-gunung ini? Pasti ada banyak hal. Tapi yang saya mau katakan dan mengajak saudara-saudara, apa yang dapat kita tangkap dengan memandang gunung-gunung ini? Antara lain, keindahan, kemegahan. Gunung-gunung ini berdiri kokoh, tetap tidak berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di mana saja berada. Waktu dulu masih kecil di sini, atau di Toraja, yang sempat juga menyaksikan gunung ini, tidak pernah berubah kan? Dia tetap. Kadang gunung ini tidak kelihatan, tertutup oleh kabut hitam. Tapi ketika kabut berarak, dia tetap di situ. Saudara-saudara, ciptaan Tuhan termasuk gunung-gunung ini sesungguhnya juga mau berbicara sesuatu. Mau berbicara sesuatu. Di dalam Mazmur 8 ayat 2 tertulis, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi bumi ini dan isinya memancarkan kemuliaan Tuhan. Selain kemuliaan Tuhan, kalau ini megah indah, sesungguhnya mereka menunjuk kepada Tuhan. Kalau ini kokoh, kuat, tidak berubah, gunung-gunung ini berbicara. Mau mengatakan, hai manusia, aku juga, kami juga adalah ciptaan. Seperti kamu. Apa yang kami tampilkan, yang kamu saksikan, sesungguhnya itu adalah karena Sang Pencipta. Keindahan, kemegahan. Sesungguhnya mau berbicara, menunjuk kepada kemahaindahan Tuhan dan kemahakuasaan. Kemegahan Tuhan. Kalau kami megah, kalau kami kuat, kalau kami permanen tidak berubah, sesungguhnya mereka berbicara ada Tuhan yang jauh dari itu. Mengapa
kita harus perlu sadari ini. Seperti umat Israel. Ketika mereka dalam persyarahan, bersyarah ke Yerusalem, ke bait suci, kaki mereka melangkah ke sana, ke bait suci, dengan tujuan untuk berjumpa dengan Allah. Karena bait suci adalah simbol kehadiran Tuhan. Mereka melangkah di terik matahari, ada kerikil, ada kerintangan. Lalu memang mereka butuh pertolongan agar mereka tetap setia melangkah menuju kepada tujuan yang diinginkan, yaitu Yerusalem. Di sana mau berjumpa dengan Tuhan. Sementara itu, mereka melayangkan juga pandangannya, dan kelihatanlah gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Lalu muncul pertanyaan, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ya dari Tuhan. Karena apa? Mereka tangkap, mereka sadar bahwa gunung-gunung itu juga berbicara. Bukan dari kami sumber pertolongan. Kami kuat, kami kokoh. Itu menggambarkan tentang kekuatan Tuhan, kekokohan Tuhan, stabil, tidak berubah tetap. Begitulah Sang Pencipta kita, wahai manusia, seperti itu kata-kata gunung. Dan karena itu, saudara-saudara, mari kita mendengarkan juga bahasa alam. Tuhan juga berbicara selain dari firman-Nya ini, juga berbicara dari ciptaannya, supaya kita tahu bahwa mana sumber pertolongan sesungguhnya. Gunung-gunung itu dipakai Tuhan sebagai sarana kesaksian. Lihatlah, gunung-gunung itu tidak berubah. Lebih lagi, aku tidak pernah berubah. Kalaupun kabut masalah datang, kalaupun petir sambar menyambar, gunung itu tidak pernah berubah. Demikian pula Tuhan kita. Itu yang Allah mau katakan. Itu yang gunung-gunung ini mau katakan. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga sedang dalam persyarahan. Melangkah hari ini ke hari esok. Kemana tujuan kita? Kalau umat Israel pada saat itu, mereka sedang berjalan ke Yerusalem. Di sana, di bait suci itu, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita umat Tuhan masa kini sedang juga berjalan ke Yerusalem, yaitu Yerusalem baru. Kesanalah tujuan hidup kita. Tetapi kesana kita melangkah sebagai seorang yang sedang mencari. Tapi kita mencari sebagai seorang pesyarah, bukan hal yang belum jelas. Hal yang sudah sangat jelas, pasti, yaitu Tuhan kita. Tapi sementara itu, kita jangan sampai salah dalam mencari pertolongan. Karena memang kita butuh pertolongan melangkah dalam hidup ini. Jangan sampai kita salah arah. Jangan sampai kita salah sasaran, salah alamat. Ada orang ke gunung untuk mencari pertolongan. Ke Gunung Kawi, apa seterusnya. Untuk mencari ilmu pertolongan. Mungkin orang tua kita dulu ke Gunung Sesean di sana. Ke Gunung Sepai, dan seterusnya. Gunung-gunung itu mengatakan kami adalah ciptaan. Dan karena itu, saudara-saudara, mari kita melangkah dalam hidup ini. Kita belajar dari gunung. Gunung yang menunjuk kepada Sang Pencipta. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah lalu kita tersesat, salah arah, salah langkah. Mengapa salah langkah dan salah arah? Karena kita mencari pertolongan lain. Lalu pertolongan itu mengganti Tuhan yang sumber pertolongan kita. Apapun dalam hidup ini adalah sarana yang dipakai Tuhan. Pengetahuan, termasuk di bidang medis sekarang dalam menghadapi COVID-19. Pengetahuan manusia adalah sarana. Itu tidak pernah menggeser Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Dan karena itu, saudara-saudara, kalaupun keadaan hidup kita sekarang ini, dunia ini diperhadapkan dengan sebuah masalah. Wabah penyakit atau virus corona. Ada banyak tawaran-tawaran untuk merupakan solusi agar kita tidak terjangkit. Semua itu adalah sarana.
sarana yang dipakai Tuhan. Tapi alat tidak boleh mengganti Tuhan. Karena itu, tekunlah melangkah. Setialah melangkah. Karena tujuan kita sudah jelas. Dari sana juga selalu hadir pertolongan kita. Sehingga kita seperti umat Israel. Ketika melayangkan mata kita ke gunung-gunung, bukan dari sana pertolongan itu. Kita tetap komitmen, kita tetap setia, kita tetap pegang teguh keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Amin. Nyanyian syukur kini yang ku dendangkan buat kekasih jiwa ini. Tiada lagi kata yang dapat aku ucapkan memuji kebesaran-Mu. Kidung yang indah ku persembahkan selalu bagi Yesus Raja damai. Sebab besarlah kasih-Nya yang dicurahkan bagiku, kasih yang kekal selamanya. Pelangi kasih mulai menjala, yang lama telah berlalu. Kini cakrawala hidup baru mewarnai, kebimbangan dan keraguan telah sirna. Yang ada sukacita, yang ada bahagia, yang ada hanyalah damai di hati. Kidung yang indah ku persembahkan selalu bagi Yesus Raja damai. Sebab besarlah kasih-Nya yang dicurahkan bagiku, kasih yang kekal selamanya. Pelangi kasih mulai menjala, yang lama telah berlalu. Kini cakrawala hidup baru mewarnai, kebimbangan dan keraguan telah sirna. Yang ada sukacita, yang ada bahagia, yang ada hanyalah damai di hati. Pelangi kasih mulai menjelma, yang lama telah berlalu. Kini cakrawala hidup baru mewarnai, kebimbangan dan keraguan telah sirna. Yang ada sukacita, yang ada bahagia, yang ada hanyalah damai di hati. Damai di hati. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, sejenak kami duduk di tempat kami masing-masing, merenungkan sabda-Mu, mendengarkan apa pesan Tuhan, bahwa kehidupan ini kami jalani tidak lain sebagai seorang pesiarah. Kami sedang bersiarah, berjalan menuju ke satu tujuan, yaitu Tuhan. Di sana, di rumah Bapa, kesanalah, ke Yerusalem baru, kesanalah hidup kami melangkah. Tetapi kami sadar ya Tuhan, kami berjalan dengan melayangkan pandangan kami.
Ada gunung-gunung yang menawarkan pertolongan, kekuatan, kemegahan, keindahan, kekokohan. Tapi bukan dari sana pertolongan kami. Pertolongan kami daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Kami jalani kehidupan ini, ada kerikil-kerikil, ada batu-batu yang dapat dengan mudah membuat kami tersandung. Tapi Engkau tetap setia memegang tangan kami Tuhan. Tangan kami ini begitu rapuh untuk berpegang kepadamu. Tapi tangan-Mu yang perkasa itulah yang menggenggam tangan kami. Sehingga kami boleh berjalan dalam pertolongan-Mu selalu. Terima kasih Bapa. Semua anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti siaran ini, yang melakukan perenungan ini ya Tuhan, Engkau datang, Engkau jamah, kuatkan untuk berjalan dalam terang iman bersama dengan Tuhan Yesus. Semua yang dilakukan ini oleh jemaat-Mu, jemaat Terantepal, Engkau pakai cara ini Tuhan, untuk menyapa kami, umat-Mu di mana saja berada. Semua yang bertugas, Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Allah, Tuhan kita, firman-Nya ya dan amin. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Allah. Kita telah dikuatkan, kita telah disegarkan oleh kebenaran firman-Nya. Dan dengan berkeyakinan bahwa Roh Kudus akan senantiasa menuntun hidup kita. Bersukacita, berdoa, dan bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.